Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, anggota kelompok, pada kesempatan hari ini kita akan bersama mempresentasikan tugas kita yang diamanahkan oleh dosen kita yang terhormat Ibu Deparita SH, SPN, MH. Dan sekaligus juga pada kesempatan ini kita menyampaikan terima kasih atas arahannya dalam pembuatan tugas 2 ini. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita melanjutkan presentasi ini, kelompok kita tentunya, kita lebih awal mengenalkan diri masing-masing. Saya, nama lengkap Rusman Ghazali. Dan saya Sandi Yuda Pratama. Saya Dedi Iwa Maulana. Saya Reni Mustikawati. Itulah anggota kelompok kami yang telah mengerjakan tugas ini dan telah diselesaikan pada 6 Agustus 2021. Namun kami juga memohon maaf pada kesempatan hari ini kepada Ibu dosen bahwa kami mengulang presentasi karena presentasi yang telah kami upload di grup ternyata suaranya tidak terlalu baik sehingga bagi kami mengganggu dan tentu mengurangi pemahaman kita terhadap kasus ini. Baik rekan-rekan sekalian yang saya hormati, anggota kelompok, tema kita adalah analisis perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek tingkat kasasi dengan nomor putusan nomor 332K garis miring PDT titik sus strip HKI garing 2021. Selain yang kelompok ini sudah mengenalkan nama masing-masing, di slide ini juga sudah tertera nama lengkap anggota kelompok sekaligus nomor induk mahasiswa itu sendiri. Baik, saya akan memulai presentasi ini bahwa kasus ini adalah kasus sengketa kasasi antara pemohon kasasi dan termohon kasasi yang melibatkan 2 korporasi. Pemohon kasasi adalah PT Unilever Indonesia Tbk, salah satu perusahaan terkemuka dan saya pikir kita sudah mengenal semua dan di publik juga sudah mengenal baik PT Unilever. Dalam sengketa ini diwakili oleh direkturnya Sucahyo Antarikso dan Willy Sailan, dan alamat kantornya juga sudah jelas tertera di slide, yaitu di Boulevard Bar, Grand Office Park, Kapling 3, BSD City, Tangerang. Kuasa hukumnya juga sudah tertera dengan jelas, yaitu Darul Lukiantono Esa dan kawan-kawan. Kemudian alamat kuasa hukum ini juga sudah jelas, berada di kawasan Niaga Terpadu Sudirman. Dan surat kuasa khususnya juga dalam sengketa ini sudah terbaca dengan jelas, yaitu 17 Juni 2020. Nah, dalam konteks ini, pemohon kasasinya, saya ulang lagi, adalah PT Unilever Indonesia. Dahulunya atau pada tingkat sengketa di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Unilever Indonesia berposisi sebagai tergugat. Tetapi pada tingkat kasasi dia berposisi sebagai pemohon kasasi. Yang kedua adalah yang berhadapan dalam sengketa ini adalah Hardwood Private Limited. Juga diwakili oleh direkturnya. Perusahaan ini berkedudukan di Singapura. Alamat lengkapnya juga sudah tertera di slide ini. Kuasa hukumnya juga sudah terbaca dengan jelas, yaitu Insan Budi Maulana dan kawan-kawan. Sekaligus alamat lengkap kuasa hukum ini yaitu ada di Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman juga. Dan sekaligus surat kuasa khususnya juga sudah terbaca dengan jelas, yaitu tertanggal 25 November 2020. Dalam konteks sengketa kasasi ini, Hardwood Private Limited adalah pihak yang termohon kasasi, yang sebelumnya atau pada sengketa di Pengadilan Niaga, dia adalah pihak penggugat. Inilah 2 korporasi yang saling berhadapan dalam sengketa kasasi dalam konteks hak intelektual, hak kekayaan intelektual merek yang disengketakan.
Apa yang disengketakan saya akan mengenalkan lebih jauh, yaitu merek produk. Produk Harvard Privat Limited ini adalah pasta gigi yang bermerek Formula Strong. Sementara produk PT Unilever Indonesia adalah pasta gigi Pepsodent Strong. Dua-duanya menggunakan kata strong. Kata strong inilah yang menjadi sengketa. Yang di mana pada Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penggugat dalam konteks ini adalah Harvard Limited, perusahaan dari Singapura itu, memenangkan sengketa, mengalahkan PT Unilever Indonesia dengan yang menggunakan Pepsodent Strong. Artinya pada tingkat Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Harvard Limited memenangkan sengketa tentang kata strong. Inilah kira-kira produk yang perlu kita cermati lebih jauh. Itu penjelasan pembuka saya mengenalkan kasus ini sekaligus korporasi yang saling berhadapan dalam konteks kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Selanjutnya silakan Mas Andi melanjutkan. Terima kasih Pak Rusman atas waktunya tadi. Lalu saya akan menjelaskan tentang latar belakang tersebut. Kasus ini merupakan kasus perdata khusus dalam hal kekayaan intelektual, yaitu merek Strong pada pasta gigi, yang telah diputuskan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana keputusannya memenangkan pihak penggugat, yakni Harvard Privat Limited melalui putusan nomor 30 Perdata Khusus merek 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2020. Lalu lanjut dari konsekuensi keputusan pengadilan tersebut, maka pihak tergugat PT Unilever Indonesia Tbk menerima sanksi dan harus membayar ganti rugi kepada pihak penggugat, yaitu Harvard Privat Limited. Atas keputusan tersebut oleh pihak tergugat dianggap tidak adil karena hakim pengadilan niaga salah dalam menerapkan norma-norma hukum sehingga mengajukan kasasi. Lalu berdasarkan latar belakang tersebut, maka menurut kelompok kami kasus tersebut sangat menarik untuk dikaji karena terdapat dua putusan yang berbeda dalam perkara yang sama. Terkait pilihan perkara sengketa hakim merek ini, berikut kelompok kami membuat resum kasusnya. Ya, ini berikut resum kasus putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 30 Perdata Khusus merek dan seterusnya. Gugatan tertutup, tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya, yaitu gugatan ganti rugi yang diajukan penggugat adalah prematur, yaitu terlalu terburu-buru. Yang kedua itu gugatan penggugat kurang pihak atau kurang saksi. Yang ketiga, gugatan penggugat itu kabur atau tidak jelas. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan nomor 30 Perdata Khusus merek 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2020 yang amarnya sebagai berikut. Dalam provisi, yaitu menolak gugatan tambahan provisi penggugat. Selanjutnya dalam eksepsi, yaitu menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Putusan menyatakan tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar merek Strong pada daftar nomor IDM 00258478 merek kelas 3 milik penggugat. Dalam pokok perkara, yaitu 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua itu menyatakan merek Strong pada daftar IDM 00258478 kelas milik penggugat adalah merek terkenal
Negara Republik Indonesia. Yang ketiga itu menyatakan pasta gigi tergugat yang menggunakan merek Strong adalah serupa memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Strong pada daftar nomor IDM 00258478 kelas 3 milik penggugat. Yang keempat itu menyatakan tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar merek Strong daftar nomor IDM 00258478 kelas 3 milik penggugat. Lalu yang kelima itu menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah 30 miliar rupiah. Lalu yang keenam itu menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.401.000 rupiah. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dedi. Terima kasih. Cukup. Pak Dedi, Oh ya, maaf tadi di mute, sekarang sudah tidak di mute lagi. Sedikit mau menjelaskan mengenai eksepsi yang tadi sudah diutarakan. Jadi eksepsi atau nota keberatan merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Jadi eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formalitas dari gugatan penggugat. Itu saja mengenai sedikit penjelasan tambahannya. Untuk selanjutnya, saya ingin mau melanjutkan mengenai penjelasan posisi kasus. 1. Atas dasar putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 30/PDT dan seterusnya tanggal 18 November 2020, maka pihak tergugat mengajukan kasasi sebagai pemohon kasasi melalui kuasa hukumnya tanggal 30 November 2020 sebagaimana akta permohonan kasasi nomor 35K/PDT dan seterusnya Junto nomor 30/PDT dan seterusnya yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Desember 2020. Selanjutnya yang kedua, permohonan kasasi Akio beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Lanjut, memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pemohon kasasi yaitu PT Unilever Indonesia meminta agar 1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dahulu tergugat untuk seluruhnya, dan 2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 30/PDT dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya mengadili dan memeriksa sendiri perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tergugat dahulu pemohon kasasi. Dalam provisi, menolak permohonan provisi yang diajukan oleh tergugat atau termohon kasasi.
Selanjutnya yaitu penjelasan tentang putusan kasasi nomor 332K garing PDT dan seterusnya tahun 2021. Terhadap alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat: 1. Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan. Oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan judeks fakti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan sebagai berikut. Saya ulang lagi, telah salah menerapkan hukum. Pertimbangannya berikut. Bahwa penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap merek tergugat yang juga menggunakan kata strong yang disandingkan dengan merek Pepsodent yang sudah terdaftar. Bahwa kata strong bukanlah kata temuan penggugat dan kata tersebut mengandung arti kuat atau kata keterangan. Bahwa berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa gugatan pelanggaran diajukan terhadap pihak lain yang menggunakan merek tanpa hak atau belum terdaftar. Dalam arti bahwa pelanggar menggunakan merek terdaftar tanpa hak. Selanjutnya, dalam perkara ini, merek tergugat sudah terdaftar dengan menggunakan kata strong pada tanggal 25 September 2019 dengan nomor pendaftaran DID 201905660 dalam kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan nomor pendaftaran DID 201905798 dalam kelas 3. Dengan demikian, tergugat berhak atau mempunyai alas hak untuk menggunakan merek tersebut. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran merek, sehingga gugatan penggugat harus ditolak. Selanjutnya, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan judeks fakti, maksud judeks fakti adalah putusan yang dari pengadilan negeri, sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan para penggugat. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi dahulu tergugat dikabulkan, termohon kasasi atau dahulu penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan. Terakhir, memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Demikian yang sudah saya utarakan. Bila mana ada rekan-rekan yang ingin menambahkan penjelasan, mohon agar disampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bila tidak ada, dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Reni Mustikawati. Saya cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan putusan Hakim Kasasi mengadili 1.
mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Unilever Indonesia Tbk tersebut. Kedua, membatalkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 30/PDT Sus merek 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tanggal 18 November 2020. Dan mengadili sendiri dalam eksepsi menolak eksepsi dari penggugat. Selanjutnya dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat. Dan ketiga, menghukum termohon kasasi dahulu penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah. Dari yang saya terangkan, teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, saya mau, ini belum dibaca dulu. Kalau begitu, kalau tidak ada yang menambahkan, saya lanjutkan. Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Dr. Haji Hamdi SH M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Selanjutnya, Dr. Haji Panji Widakdo, SHMH, dan Dr. Rahmi Mulyati, SHMH, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ninil Eva Yustina, SH, M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak. Dari yang saya sampaikan, rekan-rekan ada yang mau menambahkan? Ya, saya sedikit mau menambahkan, Mbak Reni. Jadi ini tadi saya sudah utarakan mengenai judex facti. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang judex juris. Jadi Mahkamah Agung ini adalah judex juris. Tugas dan wewenangnya hanya memeriksa penerapan hukum suatu perkara. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan, masalahnya adalah soal penerapan hukum yang menurut majelis di Mahkamah Agung tidak benar. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Unilever akhirnya dapat dikabulkan. Demikian. Baik, terima kasih atas tambahannya. Rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Kalau tidak ada, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Rusman Ghazali. Terima kasih Mbak Reni atas kesempatan lanjutan dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Tadi saya mulai membuka dengan mengenalkan sengketa kasasi ini antar dua korporasi yang saling berhadapan, yaitu PT Unilever Indonesia sebagai pemohon kasasi yang sebelumnya adalah pihak tergugat pada tingkat pengadilan niaga, dan Hardwood Limited sebagai termohon kasasi yang sebelumnya adalah pihak penggugat pada tingkat pengadilan niaga. Dan pada sengketa di pengadilan niaga itu, pengadilan memenangkan Hardwood Limited sebagai penggugat. Nah, pada tingkat kasasi tadi ini sudah mulai dibacakan latar belakangnya oleh Mas Andi, Yuda, kemudian posisi kasusnya oleh Pak Dedi, kemudian keputusan pengadilannya oleh keputusan hakimnya oleh hakim kasasi ya oleh Mbak Reni Mustika tadi sudah diurai dengan tuntas, dan sekarang saya ditugaskan oleh kelompok ini untuk memberikan kesimpulan akhir. Jadi kalau kita lihat kasusnya tadi yang cukup menarik itu dua korporasi yang berkontestasi ya, berhadapan dalam konteks sengketa perkara merek. Nah, terlihat ada yang janggal ya, di mana pengadilan niaga memenangkan penggugat atau termohon kasasi, tetapi pada saat di tingkat kasasi, pemohon kasasi pihak tergugat yang dimenangkan. Berarti ini kan menarik. Oleh karena itu, kesimpulan dari perkara ini ada 4 hal yang kami sepakati dari kelompok ini.
Yang pertama adalah bahwa terkait perkara hakim pengadilan harus mampu membaca data dengan baik. Karena kekeliruan membaca data dengan cermat akan menyebabkan kekeliruan dalam mengambil keputusan. Sebagaimana keputusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan penggugat, tetapi kalah di tingkat kasasi. Kedua, sebagai konsekuensi dari kegagalan hakim pengadilan membaca data perkara sebagai konsekuensi dari kegagalan hakim membaca data perkara dengan tidak baik atau dengan tidak benar, maka mereka pun juga keliru dalam menerapkan norma pasal yang dikenakan pada putusannya. Tadi saya sudah nyatakan terbukti juga bahwa pemenang di tingkat pengadilan niaga kalah di tingkat kasasi. Nah, oleh karena itu, subjektivitas hakim pengadilan di setiap perkara senantiasa dapat dipertanyakan ketika hakim tidak mampu mengemukakan argumentasi yang kuat. Dalam perkara ini, terlihat sekali bahwa kata stroke sebenarnya adalah milik umum. Oleh hakim kasasi itu disebut sebagai kata keterangan saja. Tetapi pihak penggugat, Hardwork Limited ini menggugat. Nah, dan pada saat itu Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, katastron dianggap milik penggugat dahulu atau termohon kasasi, atau dalam konteks ini adalah Hardwork Limited. Tapi ternyata keliru dalam membaca itu. Dan kita pun dari kelompok ini menganggap katastron itu bukan milik siapa-siapa. Itu kata biasa, karena sejalan juga pikiran kelompok ini dengan hakim kasasi. Itu hanya sekedar kata keterangan, tidak boleh diklaim, bukan diciptakan siapa-siapa. Kira-kira itu yang menjadi inti dari sengketa di tingkat kasasi ini. Dan berdasarkan ketiga kesimpulan itu, maka kelompok kami pada akhirnya secara bersama menyatakan bahwa mencari keadilan memang butuh proses, karena terkait dengan banyak hal. Karena itu keadilan memang butuh perjuangan. Karena tanpa perjuangan tidak mungkin juga keadilan itu bisa diraih. Saya pikir itu kesimpulan dari kelompok kami. Silahkan rekan-rekan jika ada yang mau ditambahkan. Kalau dari saya kalau dari saya memang setuju dengan tadi yang Bapak sampaikan, bahwa kita nih memang apa yang dilakukan oleh pemohon kasasi itu sangatlah benar. Jadi terus berjuang terus sampai kasasi dan akhirnya dikabulkan. Jadi tidak sia-sialah perjuangannya. Begitu, demikian Pak. Terima kasih Pak Dedi, dan demikian kami sampaikan kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Deparita SH, SPN, MH. Semoga dengan presentasi ini dapat membuka wawasan kami, khususnya kelompok kami, dalam memahami kasus-kasus hakim dalam perkembangan selanjutnya. Dan kepada rekan-rekan sekalian juga, saya juga berterima kasih karena dipercaya sebagai pemandu, dan saya juga tak henti-hentinya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena kita selama pendugasan ini kita telah bekerja bersama dengan cukup baik. Saya akhiri, alhamdulillah, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.